Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel ADM Ilmu Pengetahuan Umum. Hari Raya Idul Fitri sudah berlalu, namun nuansanya masih terasa nih. Biasanya dalam setiap perayaan Idul Fitri terdapat berbagai macam tradisi yang selalu dilakukan umat muslim di tanah air. Salah satunya ialah tradisi halal bihalal yang selalu melekat usai perayaan Hari Raya Idul Fitri berakhir. Tradisi ini biasanya berupa acara pertemuan yang digelar untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan. Nah, gimana nih teman-teman, udah minta maaf belum sama keluarga, sama teman, atau mungkin sama mantan nih? Gimana nih? Sebagai tradisi yang melekat di masyarakat Indonesia, maka penting untuk mengetahui seperti apa makna halal bihalal. Selain itu, perlu diketahui sejarah halal bihalal hingga menjadi tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, beberapa makna serta sejarah halal bihalal yang perlu umat muslim ketahui nih. Sebelumnya kita mencari tahu tentang makna halal bihalal. Ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah halal bihalal. Halal bihalal pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1946. Pada masa itu, Indonesia diketahui sedang mengalami masalah disintegrasi bangsa. Dalam kondisi tersebut, Bung Karno kemudian memanggil Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk memberikan saran dan pendapat guna mengatasi situasi politik tersebut. Pada saat itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah memberikan saran pelaksanaan kegiatan halal bihalal. Kegiatan ini dilakukan untuk tujuan membumikan dan menumbuhkan konsep ajaran ahli sunnah wal jamaah. Dengan kegiatan ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat mempererat tali persaudaraan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Dalam Ukhuwah Nahdlatul Ulama, ketiga hal ini disebut juga dengan Islamiyah, Basyariyah, dan Watoniyah, yang biasanya dilakukan pada momen bulan Syawal untuk saling bermaaf-maafan. Dilaksanakan pada awal-awal kemerdekaan, tradisi halal bihalal ini lantas bertahan hingga saat ini. Kegiatan silaturahmi ini bahkan dilakukan oleh masyarakat setiap perayaan Idul Fitri, hingga kini baik dalam lingkungan keluarga besar, lingkungan kerja, hingga kerabat dan teman dekat. Tradisi pada Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran di Indonesia adalah bertamu ke tetangga sekitar, saling mengunjungi karib kerabat, kolega kerja, serta bermaaf-maafan atas kesalahan di masa silam. Dalam Islam ada adab yang mengatur tata cara bertamu yang benar. Nah, tujuan bertamu adalah menjalin silaturahmi yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya nih, ketika kita bertamu ke rumah seseorang, kita harus memiliki adab yang harus kita lakukan. Apa saja sih adab yang harus kita lakukan? Berikut ini adalah adab bertamu saat Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Yang pertama, mengucapkan salam. Ketika sampai di rumah yang dikunjungi, seseorang yang hendak bertamu dianjurkan mengucapkan salam kepada tuan rumah, sebagaimana firman Allah SWT. Lalu yang kedua, meminta izin masuk. Setelah salamnya dijawab, maka tamu harus bertanya terlebih dahulu apakah ia diizinkan untuk masuk atau tidak. Yang ketiga, jika tidak diizinkan, tamu sebaiknya pulang. Jika tamu sudah mengucapkan salam sebanyak 3 kali dan tidak ada jawaban, atau sudah meminta izin lalu tuan rumah sedang tidak berkenan, maka tamu harus mengurungkan niatnya untuk bertamu. Keempat, berdiri tidak menghadap pintu masuk. Saat mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, berdirilah di samping atau membelakangi pintu. Tamu yang menghadap pintu masuk, apalagi sampai mengintip-intip ke dalam rumah, termasuk perilaku lancang dan tidak sopan. Kelima, menginap tidak boleh lebih dari 3 hari. Jika tamu hendak menginap, maka ia tidak boleh lebih dari 3 hari. Batasan 3 hari itu agar tidak menyulitkan tuan rumah untuk harus melayani tamunya terus-menerus. Lalu yang keenam, meminta izin sebelum makan dan tidak melirik kanan-kiri. Sebelum menyantap makanan yang terhidang, seorang tamu harus meminta persetujuan terlebih dahulu pada tuan rumah untuk menyantap makanan. Yang ketujuh, membawa hadiah dan tidak memberatkan tuan rumah. Untuk menunjukkan kasih sayang dan mempererat jalin silaturahmi, Anda dianjurkan untuk membawa hadiah untuk tuan rumah. Kemudian yang terakhir, tidak diperkenankan mengintip ke dalam rumah.
Ketika hendak bertamu, Anda tidak diperbolehkan mengintip ke dalam rumah, sebab mengintip rumah seseorang termasuk perilaku yang tidak sopan. Nah, itu dia sekilas informasi mengenai halal bihalal. Sebelumnya saya mengucapkan nih, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.